Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pelajaran IPA hari ini. Kalian sudah belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan pada hewan ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan ya. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dengan pesat ya. Maka oleh karena itu, di dalam teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan ini pun ditemukan banyak sekali produk ya yang mendukung untuk peningkatan kualitas hidup manusia di masa yang akan datang. Baik, untuk yang pertama kita bahas tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Apa saja sih yang termasuk teknologi reproduksi pada tumbuhan? Kita ikuti slide yang berikut ini. Hidroponik ya, hidroponik kalian mungkin sudah pernah dengar kata hidroponik ya. Hidro itu berasal dari hidroponik, berasal dari kata hidro dan ponus. Hidro artinya air, kemudian ponus artinya daya. Jadi artinya tanaman yang dibudidayakan melalui hidroponik ini, jadi dia menggunakan media air sebagai media tanamnya ya. Jadi hidroponik merupakan suatu sistem penanaman pada tumbuhan dengan air tanpa menggunakan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Jadi tanpa menggunakan media tanah, tetapi dia menggunakan air dengan syarat air yang digunakan pun itu harus memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Nah, tanaman yang bisa digunakan untuk hidroponik itu banyak ya, diantaranya adalah melon, kemudian juga sawi, kemudian juga tomat, kemudian juga kangkung, dan tanaman sayur lainnya. Nah, kira-kira apa sih keuntungan dari hidroponik ya? Nah, yang pertama adalah tentunya hidroponik ini bisa menghemat lahan atau tanah. Jadi kalaupun kalian rumahnya sempit begitu ya, jangan patah semangat. Kalau mau menanam tanaman, ini budidaya hidroponik itu bisa dimanfaatkan oleh kalian, bisa digunakan oleh kalian. Yang kedua adalah penggunaan pupuk dan air lebih efisien ya, lebih hemat. Kemudian juga pengendalian hama dan penyakit akan lebih mudah begitu. Dan juga mungkin kualitasnya akan baik ya, karena kalau pemanfaatan pemeliharanya benar itu menghasilkan kualitas yang baik juga. Jadi ini komponennya ada air, media tanam, bibit tanaman, dan nutrisi. Ini komponen yang dibutuhkan untuk hidroponik. Selanjutnya adalah ini contohnya, contoh tanaman dari hidroponik seperti ini ya. Ini lihat seperti ini ya. Jadi ini banyak yang bisa kita gunakan ya, yang kita manfaatkan seperti ini, macam-macam ya. Terus ini juga contoh yang sederhana gitu ya dari tanaman hidroponik ya. Lihat ini medianya sederhana ya. Kita buat dari botol minuman bekas ya, dipotong dua, di sini dipotong. Jadi yang potongan ini posisinya ada di bawah, yang potongan ini posisinya nanti ada di atas ya, tetapi nanti ini terbalik begitu, disimpan terbalik. Nah, nanti di bagian ini dipasang sumbu atau tali, fungsinya adalah untuk menyerap ya, menyerap air nutrisi dari sini akan disampaikan pada tanaman ya. Nah, di sini diisi dengan media tanam ya. Biasanya dia berupa rock wool, jadi seperti busa begitu ya, nanti seperti busa. Nah, ini contoh tanamannya seperti ini, disimpan di sini nanti. Nah, nanti dia akan air ini diserap oleh sumbu, disalurkan kepada tanaman yang ada di atasnya. Ini contohnya seperti ini ya. Kelihatannya airnya bening ya, putih ya, bersih. Padahal ini air ini sudah dicampur dengan berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman gitu, dengan kadar yang disesuaikan.
Kemudian yang selanjutnya aeroponik ya. Aeroponik, aero itu artinya udara, ponus artinya daya. Artinya ini tanaman aeroponik ini dia tanaman yang menggantung yang menggantung ya. Jadi aero udara, ponus daya. Jadi yang menggantung di udara seperti itu ya. Nah, ini lihat seperti ini tanamannya ya. Ya, tanpa ditanam di dalam tanah, tapi dia posisinya menggantung ya. Aeroponik merupakan suatu cara bercocok tanam sayuran di udara tanpa penggunaan tanah. Itu sama ya. Nutrisi disemprotkan pada akar tanaman, air yang berisi larutan hara disemprotkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Akar tanaman yang ditanam menggantung akan menyerap larutan hara tersebut. Nah, begitu. Jadi nanti si akar ini disemprotkan oleh air yang berisi larutan ya, kemudian larutan ini dari akar akan diserap oleh tanaman aeroponik ya. Nah, ini sistem untuk aeroponiknya seperti ini ya. Ini ada pompa begini. Ini yang lebih yang yang modern ya, seperti ini ya. Nanti akan dari pompa ini akan disemprotkan air ke dalam akar tanaman. Tanaman yang bisa ditanam untuk aeroponik sama ya seperti hidroponik, jenisnya sayuran seperti tomat, kemudian sawi, kemudian kangkung, ataupun tanaman sayuran lainnya itu bisa digunakan untuk aeroponik. Nah, ini kelebihan dari aeroponik ya. Ini pertama menghemat air ya, karena dia sistemnya adalah disemprotkan air itu ya, artinya itu tidak mubazir air yang dikeluarkan. Kemudian juga mengurangi jumlah tenaga kerja manusia terlibat, kemudian juga akan menerima banyak oksigen karena dia posisinya menggantung ya, seperti itu. Kemudian oksigen tambahan yang tanaman terima dapat meringankan pertumbuhan patogen berbahaya. Kemudian tanaman dapat memanfaatkan karbon dioksida yang kaya oksigen di udara untuk melakukan fotosintesis. Ini keuntungan dari aeroponik. Nah, selanjutnya kultur jaringan. Ya, kultur jaringan. Mungkin kalian baru dengar ya, apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan merupakan sebuah metode pengembangbiakan tumbuhan dengan cara mengambil sel ataupun jaringan sel pada suatu tumbuhan yang selanjutnya akan diletakkan di tempat yang terdapat nutrisi serta zat pengatur hormon. Nah, apa sih keuntungan dari atau tujuan dari kultur jaringan? Yang paling penting adalah dari tujuan dari kultur jaringan ini menghasilkan bibit tanaman dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Jadi intinya si kultur jaringan ini tujuannya adalah dia itu menghasilkan ya bibit tanaman dengan jumlah yang banyak gitu kan. Tetapi waktu yang dibutuhkan itu sangat singkat, tidak seperti menanam biasanya seperti itu. Ini contoh dari kultur jaringan. Jadi nanti si bagian tanaman ini setelah diambil dari tanaman induknya itu akan ditempatkan di media toples ya, di dalam toples seperti ini. Tapi toples ini mengandung nutrisi dan diatur suhunya sesuai dengan kebutuhan ya. Maksudnya mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Nah, ini nanti bagian pucuk atau bagian atas diambil juga boleh, bagian tengah batang juga boleh diambil. Nah, nanti dipindahkan ke dalam termoreaksi ya yang berisi alkohol ya dan NaOCl 5%. Nah, dibiarkan sampai dia tumbuh ya kurang lebih 12-24 jam selama 5 hari ya. Nah, terus sampai dengan tumbuh munculnya tunas ya, kemudian diulang-ulang terus. Nah, sampai dengan tunas itu tambah banyak, baru nanti dari kalau tunasnya sudah kira-kira banyak dan siap untuk dipindahkan, maka nanti dipindahkan ke media lain ya, media tanah. Nah, setelah dipindahkan
bibitnya, lalu nanti dipindahkan lagi kemudian disimpan atau explant dikulturkan dalam medium, dan inilah tanaman dewasa seperti ini ya. Lalu yang selanjutnya veltikultur ya, adalah suatu teknik dalam perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membuat instalasi khusus secara bertingkat untuk menanam ya. Jadi lihat seperti ini ya bentuknya, mungkin kalian juga sudah pernah lihat ya. Jadi ini dalam posisi berdiri ya si pipa ini, kemudian di pinggir-pinggirnya dikasih bolong ya seperti ini. Nanti di pinggir-pinggir ini itu dikasih tanaman. Nanti tanaman ini akan tumbuh di bagian pinggir-pinggir bagian pinggir si pipa itu ya. Nah, kemudian kira-kira apa sih keuntungan dari veltikultur ya? Veltikultur ini yang pertama jelas ini juga menghemat lahan. Jadi tujuannya adalah bagi mereka yang tidak mempunyai lahan yang luas, itu bisa digunakan dari veltikultur, bisa menanam dengan cara veltikultur. Kemudian selain itu juga penghematan pemakaian pupuk dan pestisida, karena di dalam wadah terbatas ini artinya maka si pupuk dan pestisida tidak akan digunakan melebihi dari proporsi yang dibutuhkan ya. Kemudian juga pemeliharaannya mudah, karena emang pengawasannya mudah, karena ya posisinya mungkin di depan rumah kita ya, atau di lahannya di depan rumah kita. Kemudian juga selain itu hasilnya berkualitas dan sehat ya, karena itu kita yang menentukan sendiri ya. Ini keuntungan dari veltikultur. Nah, sedangkan tanaman yang bisa digunakan untuk veltikultur ini ya tanaman sayuran ya, seperti sawi, kemudian tomat, kemudian kangkung, kemudian juga wortel, kubis, ini bisa digunakan untuk menanam metode veltikultur ya. Selanjutnya adalah teknologi reproduksi pada hewan. Lihat ini kambing Dolly ya, hasil dari cloning ya, atau hasil dari teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama hibridisasi ya, artinya mengawinkan dua jenis hewan atau tumbuhan yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat yang unggul. Jadi hibridisasi ini kawin silang, misalkan sapi Australia dikawinkan dengan sapi Indonesia, atau sapi yang yang unggul, yang bobot dagingnya besar gitu kan, itu dikawinkan dengan sapi yang tidak unggul ya, gitu, menghasilkan sapi yang unggul ya. Nah, tujuannya adalah menghasilkan produk yang unggul, menghemat biaya, mempercepat produksi, dan memperpanjang umur atau usia. Lalu yang kedua, inseminasi buatan atau kawin suntik ya, yaitu proses memasukkan sperma hewan jantan pada hewan betina dengan alat tertentu. Itu tujuannya adalah memperbaiki bibit unggul, meningkatkan kelahiran dengan cepat, menghemat biaya, jadi tidak mengharuskan si bibit unggul dibawa ke tempatnya ya, mencegah penularan ke penyakit. Jadi tinggal nanti sperma yang dari hewan jantan diambil gitu ya, melalui suntikan, disimpan, nanti disuntikan ke dalam hewan betina seperti ini ya. Ini proses pengambilan. Nah ini seperti ini, lihat di gambarnya. Ini ada sapi jantan yang unggul gitu ya. Ini spermanya diambil dari sapi jantan, kemudian juga nanti dimasukkan ke tubuh sapi betina, ke rahim tubuh sapi betina melalui suntikan ya. Lihat seperti ini gambarnya. Nah, ini proses memasukkan sperma jantan dari sapi unggul ke dalam rahim sapi betina.
seperti ini. Nah, terus yang selanjutnya adalah cloning. Cloning hewan adalah proses di mana seluruh organisme direproduksi berasal dari sel yang diambil dari organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik itu identik atau sama ya. Jadi clone ya, jadi clone gitu. Jadi clone ini adalah penggandaan gen untuk menghasilkan keturunan yang sifat dan penampakannya sama. Jadi clone ya, clone. Jadi penggandaan gen ya untuk menghasilkan keturunan yang sifat dan penampakannya identik atau sama seperti itu. Nah, ini hewan yang pertama kali di cloning itu hewan domba Dolly ya, dari Skotlandia pada tahun 1997 oleh Wilmot dan timnya. Kemudian pada tahun 27 ya, 27 Maret juga ditemukan satu ilmuwan Korea mampu mengklon serigala. Lalu di tahun 2007 ya, dan di bulan November juga ilmuwan Oregon itu berhasil mengklon kera seperti itu ya. Nah, bagaimana, apakah cloning ini di dalam Islam, bagaimana hukumnya cloning untuk manusia ya? Nah, adapun cloning untuk manusia di dalam Islam itu tidak diperbolehkan, diharamkan ya, karena itu nanti tidak jelas keturunannya, ini anak siapa, terus siapa orang tuanya, ahli warisnya siapa. Nah ini, jadi makanya MUI pada tahun 2000 menetapkan bahwasanya cloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun yang dapat berakibat ya pada pelipat gandaan manusia itu hukumnya haram ya. Jadi cloning untuk manusia itu haram ya, tidak diperbolehkan. Seperti ini ya, gambarnya. Ini dari hewan induk diambil ya, telurnya. Nah, yang terakhir adalah bayi tabung atau in vitro fertilization ya. Bayi tabung adalah menggabungkan sel telur dan sel sperma di luar tubuh. Lalu sel telur yang sudah dibuahi dan sudah dalam fase siap akan dipindahkan ke dalam rahim. Jadi nanti si sel telur, sel sperma dan sel telur itu nanti dipisahkan ya, disimpan di dalam tabung ya. Lalu disimpan di dalam tabung. Nanti setelah si sel telur dibuahi oleh sel sperma ya, melakukan fertilisasi atau pembuahan, nanti dipindahkan hasil pembuahan sel telur oleh sperma tersebut ke dalam rahim perempuan melalui alat suntik juga ya. Itulah yang disebut dengan bayi tabung. Dalam arti bukan berarti bayinya berada di dalam tabung, tetapi proses fertilisasinya itu terjadi di dalam sebuah tabung. Ya, adapun nanti setelah si sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tabung dan sudah masuk dalam fase siap, maka akan dipindahkan ke dalam rahim perempuan atau rahim betinanya seperti itu ya. Nah, di dalam Islam apakah boleh bayi tabung ini? Nah, kalau bayi tabung dalam kondisi memang terdesak madarat, jadi ada seorang perempuan yang sudah lama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu tidak tidak pernah hamil ataupun hamilnya lama sekali, maka itu